Sesi ini kita hentikan dulu ini takutnya kita langsung ke sesi serem-serem. Nah, pengalaman kita tanya pengalamannya. Ini yang ditunggu-tunggu. Iya. Bukan mengenai canda nih, tapi mengenai serem. Nah, kita tanya satu rek nu mana lah Mang. Oh, ada Mamang nu milih. Om Pipa. Ini serem nih we. Nih. Iya, sok sadam. Aya kejadian anu tidak mengenakan teu da? Tidak mengenakan. Ya, eta mah lebih halus bahasana. Aya teu aneh gitu naon dam cikan selama di kamar duka. Waktu itu teh pernah nganterin jenazah ke Cipageran. Berarti sama Pak Omo? Enggak, sendiri. Terus malam Jumat. Apa aja nama malam Jumat terus? Malam Jumat, tepatnya jam 12 tengah malam. Waktu nganterin, waktu pulang. Oh, mayat mah sudah turun terus. Terus saya balik lagi ke rumah duka. Pas waktu di tengah-tengah jalan ada suara anak ayam di belakang. Duh, siapa? Kumaha terus? Saya lihat nggak ada. Terus perasaan ada kumaha eta? Sieun. Iya, pengen lari. Moal mungkin tinggalkan mobil benernya. Mang, ketik Mang, ke Mang. Cerita serem dam. Hari anak ayam udah mamang oge boga kanang ayam. Iya, cerita dina mobil jenazah kayak jam 12 beting eueuh sasaha sora hayam coba mamang karasana kumaha posisi tas nganterkeun jenazah beres nganterkeun jenazah ya anak ayam mang tapi kan lain po isuk-isuk lain di kandang ayam di mobil jenazah aya kandang ayam lamun mamang kejadian gitu kumaha mun mamang mang hidup gitu ya sieun naon anak tidak lazim cenah mah masa nah so iya banyak matak sieun teh naon eta teh suara naon Henti. Ayo burindik Bang anu burindik asli ya Bang anak ayamna eta teh pertanda ciri eta teh pertanda matak sieun baheula mang mun urang mah aya anak ayam mun aya anak ayam mang bawa ka imah parapat agedean aya deui teh dam ada naon cikan deui Bang atuh geus pindah gawe we waktu subuh jam 3 di mana eta kejadianna di tempat pemandian saya beres-beres kirain saya gordeng saya teh dipinggirin tapi kenapa jalan gordeng teh ngilu lempang gordengna oh langsung eueuh kan itu langsung gak ada waduh temen sama temen paling yang saya dari Adam teh dia teh suka bantu-bantu yang pemusaraan untuk formalin nah ini ya suka bantu-bantu dia orang kuat kalau misalkan Dam ya sok sok kabantu kan di Dustira ini ada pelayanan penyuntikan formalin untuk pasien-pasien yang memang atau jenazah yang memang memerlukan tindakan formalin pengawetan. Episode selanjutnya nanti kita hadirkan justru pada awalnya ini ada Asep yang ngasih saya makanya tadi untung aja tapi ternyata bagus ceritanya. Nah Adam pernah ikut membantu dokter atau perawat yang bisa menyuntik formalin pernah tuh soal aneh-aneh tuh pas formalin kalau misalkan waktu itu pernah ada jadi gimana ya pas waktu penyuntikan udah disuntik kayak di belakang dia ada yang naon dah cihain udah dihan dong agak dong pokoknya mah pemirsa kalau nggak percaya cobain dulu ya udah bener selanjutnya apa nah tadi enak pengalaman Pak Omo selama nyupir kamar jenazah nyupir kereta jenazah
naon jangan pomo anu diinget pomo anu lucu apa anu serem anu terus serem lah anu aneh gitu lah serem kadang-kadang yang seri nah iya cerita serem kalau yang seri kumaha cikan ada pemakaman jam 8 peting jam 8 malam kantor pemakaman digebrus karena kuburan yang satu itu dulu aja ya kita berjebrus kumaha ceritanya anggotong jenazah malam-malam anggotong anu belakang kan terus anu di depan ya depan gebros langsung ngedeng-deng kan gitu tapi bahasanya kan ada goreng sih kan lain teh daun kunaon we aslinya jauh kene para abis dihanap aduhnya apa teh sia da teh apeuting bener cek lu dihanap teh hayu milu terus deui teh apa deui kieu kita merekan maksudnya rekan tim kita 4 orang tong sedangkan waktu itu kan kalau udah megang jenazah peti segala macam ini kan nggak boleh ke muka nggak boleh cuci tangan nggak boleh megang masker kan gitu nah apalagi kacamata itu nggak boleh kan gitu pas covid malam lagi kan udah beres ayo naik gitu ada satu orang mobil di sini gitu maaf ya iya naik ayo naik gitu kan gitu iya kan ayo udah gelap udah berembun gitu asing balikan trak gitu langsung gitu oh ini salah naik mobil di sini naik ke sini salah karena kacamatanya berembun tinggali tidak boleh disentuh kan gitu nggak boleh menyentuh nyata sudah beres begitu pasti kan kudu iba setelah kali sehari pak bisa iba kita sesuai jenazah ada berapa 20 kali mandi berarti waduh bahkan ada kejadian kieu kumata pertama wah kolor kan bukan goreng piceun beres ganti deui kedua piceun boros lila mikiran boleh mikir teh kolor baju terus setelah itu ayah lu diam tapi teu ngomong dok teu ngomong yang manggil begitu di belakang buka baju siap lagi berangkat lagi buka rekan ada yang pakai baju saking udah habis baju jadi gini para penonton ini jadi kalau tim ini karena 20 kali banyak 20 kali dalam sehari mandiin mayat covid terus harus ganti kan tiap kali ya setelah selesai sampai habis baju berstel-stel luar biasa tuh mang iya benar akhirnya karena nggak pakai hazmat unggul begitu ada telepon lagi pas rekan teh mana tuh pakai baju ya bos adalah ya ada rekan kita gitulah gitu tapi sebutkan itu mah internal kita aja viewer jangan salah sangka ini bukan porno bukan nah dibalik pelayanan cerita tadi itu ini ternyata suka dukanya luar biasa iya yang pasti semua terlayani yang penting semua terlayani dengan baik ada manusia lebih kasarian kayak nu serem teh selama saya teh kayak ngabuktikan aja sinetron Indonesia bener kan itu teh paling anu aneh lah kejadian aneh anu teu ngarti mah saya pernah pemakaman di tempat apa namanya teh dibakar teh apa teh kremasi berarti Paumo ngajajabkeun berapa orang Paumo ngajajabkeun sendiri terus sendiri naikeun mah 4 orang naikeun di rumah duka 4 orang naikeun saya sendiri kan kalau 4 orang ikut berarti kan nggak bisa di sini kan kosong nggak bisa tetap piket tinggal saya sendiri supir naik gitu terus udah turun semuanya daerah mana tuh pak di Bandung daerah Bandung nggak usah disebutkan daerah Bandung terus
begitu. Itu kan ya kebaikan si keluarga, kebaikan si keluarganya gitu ya. Pak tunggu dulu sini, oh siap Bu gitu. Dia pegang amplop nih gitu ya. Mana yang 3 orang lagi? Terus Ibu saya sendiri gitu. Dok itu bilang saya sendiri gitu. 4 orang tadi naik ke mobil. Ini amplop saya muka sedikit nih ada rezeki. Ucapan saya pikir kan 4 orang lagi siapa, 3 orang lagi siapa. Terus kan sebegitu yakinnya eta keluarga si ibu jenazah. Sepanjang jalan dia di belakang katanya yang 3 orang tuh naik di mobil. Oh ibu itu naik mobil bapak? Beda. Oh beda mobil, beda cuman mobil. Terlihat naik. Si keluarga kan di belakang, saya di depan. Itu terlihat di dalam mobil itu berempat. Di berempat tuh ada orang yang angkat itu. Sendiri. Saya sendiri di depan. Pertanyaan Mamang, waktu itu Bapak senang apa serem? Nah, bingung Mang. Bingung. Ini hubungannya dengan amplop. Bener sendirian, amplop 1. Dia omongin 4. Gak kudu mesti 4 ya. Sendiri. Nah, pertanyaannya serem apa? Senang. Serem nama abdi bingung teh itu saha nu tiluan deui gitu. Sedangkan da yakin teman mah di ditu. Ditinggalkeun. Amplop namanya di ya itu makanya rezeki itu datang tidak terduga. Kalau sudah tempatnya, kalau sudah waktunya, petugasnya 1, amplopnya 4. Tapi sebenarnya serem ngari orang mah. Tapi sepanjang jalan abis mikir kan. Jadi di luar salah. Tapi kau barang ku amplop-an baik. Tapi ke si ibu itu yang ke 3 orang, yang 3 orang itu kemana? Kita si ibu kan baik meureun hayang rezeki meureun atau mamang gitu sebagian. Aya deui teh ngomong enggak ada tambah dah. Geus lah urang nyaho hubunganna jeung tanda kelahiran. Tuh cerita serem mah yang mau dikapanin orang Garut. Oh. Lah kau mah aya deui teh acan kapadeden apalagi ya. Aya teh puta aya mah teu naon. Paling ya selain kejadian eta yang aneh mengantar jenazah pasti kan keluarga kebaikan keluarga kebaikan keluarga pas sebentar Pak ya ngopi dulu santai kan gitu kebaikan keluarga tuh kan gitu siap kalau sore kopi kan tilu datang kopi 3 gelas rokok 2 bungkus apa sebar orang didinya kan saya sendiri banyak kopi. Kejadian deui mah. Yo yang tagih orang ini si ibu yang tadi cerita. Beda deui. Beda tempat gitu loh, beda tempat. Lain buraku bawa Naruto. Lain ini mah juga saya jalan ke doa mah. Mah ngadoa saya jalan mudah-mudahan dianggap keopatan deui. Lain Naruto ini kan yang mulu. Oh, maluan. Bener. Si Puden kakek bunsin abdi pernah dibayar rokok 2 bungkus tapi beda. Daerah mana itu Pak? Daerah pernah di Jawa tuh. Jauh di Jawa. Target yang paling jauh kemana? Suka tuh di daerah Cimahi Bandung Unggul. Jawa. Anterkeun jenazah ke mana? Banyuwangi. Jawa Timur. Ka Sumatera? Palembang. Lampung. Sendiri tapi sadalina. Kalau jarak jauh mah pasti berdua. Ada temen. Karena bisi gantian supirnya jauh geningan mah. Tapi kan mang saking kebiasaannya ada temen bisa nyupir nih sama nyupir bareng. Nanti tidur di belakang jadi gitu. Di tempat jenazah tidur di mobil gitu. Di belakang ini keranda. Tibra pas ningali ngaguer Tibra apa itu keren di antara anak emang kan orang punya tabunya ningali keranda teh emangnya paling kali pasaran ada orang mah sieun nggak mau bantal ini keranda jenazah gitu bantal
Libra. Sakitunya saya itu. Tapi emang dina rokok lu masak, aduh lumayan. Dicopot dua lah, habis pas aleos semuanya di sana kedok rokoknya gitu. 2 bungkus, tapi beda ya sabungkus mah inget kalau baturan, foto kentrek, menang rezeki yang gitu. Kurkuring jangan gitu ayam gitu kan gitu. Nah, itu Pak Raden mah pasti paling dekat. Kenapa paling dekat? Memandikan kan langsung berhubungan nempel langsung jenazah. Nah, pengalaman apa Pak Raden kau tadi? Nu serem jarang sebenarnya nu serem mah. Kalau pengalaman mistis saya dipaksa bagaimanapun tidak akan menyampaikan pernah karena belum pernah. Memang belum pernah dari awal sampai sekarang. Nah, kemudian dalam masalah teknis memandikan ya paling ada suara-suara dari jenazah, uap dari mulut kadang bikin kaget. Suka begitu. Oh berarti si mayatnya nyimpen udara mungkin ya. Ada yang bunyi. Itu mah dianggap wajar, tapi bikin kaget sedikit. Di sana gorok gitu ya. Keluar angin dari mulut. Pada saat pada neken perut enggak bergerak tapi ada bunyi. Nah bisa gitu ya itu mah wajar. Kalau pada saat kan memang pemandian itu kan harus menekan beberapa tempat badannya. Kalau pas menekan mungkin masuk akal. Ketika ditekan tak pada pernah memandikan jasad yang bukan tidak utuh ya. Lebih ke tidak korban kecelakaan, misalnya korban kecelakaan atau korban tenggelam tadi saya bilang, karena saya tahu korban tenggelam itu agak sulit. Pernah pengalaman yang kecelakaan sering, tapi yang paling berkesan, maksud kesannya itu karena saya harus melaksanakan pemulasaraan dengan kondisi jasad korban tenggelam 2 hari di water treatment di salah satu pabrik di Cimahi. Jadi 2 hari ketemu, dibawa ke kamar jenazah Dustira dan kondisinya sudah kembung dan lumpur, seluruh badan lumpur. Oh, kalau di water treatment maksudnya di tempat pengolahan limbah berarti kan maksudnya. Jadi tingkat kesulitannya lumayan karena ketika mau dipakai waslap, kulit ikut melepuh. Oh, pada saat memandikan mengelapnya, jadi si kulitnya ngiring. Terus darah masih mengalir dari berbagai lubang ya dari atas bawah. Dan kebetulan di tempat itu ada keluarga. Saya izin ke keluarga karena dalam masalah pemulasaraan tidak boleh memadorotkan jenazah. Jadi kalau digosokkan akan kondisinya rusak. Malah lebih rusak. Akhirnya kumaha? Izin ke keluarga, kita ambil yang rukunnya saja. Niat pardunya rukun disebutnya. Rukun mandi. Jadi niat dan melaksanakan mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Jadi asal hilang lumpurnya aja. Tanpa digosok. Karena menjaga jasad jenazah, menghormati, memuliakan jenazah. Dustira beruntung punya SAG di kamar jenazah. Asli bagi manajemen rumah sakit Dustira ada aset berharga yang memang bisa kita jadikan narasumber, kita jadikan pelatihan malahan yang bermuara. Suatu saat bakal. Ya kasusnya dan memang rumah duka kalau nggak salah Dustira itu satu-satu di Cimahi dan Bandung Barat. Betul. Ya. Nah ini berarti banyak kasus yang bermuara di sini yang mesti disesuaikan. Yang tadi tuh, yang pasti yang penting rukunnya yang tersampaikan. Tapi suka ada komplain kan dari keluarga jenazah? Ketika memandikan karena rumah sakit Dustira sifatnya umum, kemudian dalam masalah pemulasaraan itu ada masalah furu'iyah. Ada perbedaan pendapat di dalam tata cara pemulasaraan. Yang cabang-cabangnya. Kalau yang sunah-sunahnya. Kalau rukun mah sami sadayana kayaknya. Jadi cara menghadapinya kita harus bijak. Maksud saya harus paham terhadap perbedaan-perbedaan. Ada golongan A, ada golongan B yang meyakini A dan yang meyakini B
kita layani dengan menyesuaikan permintaan keluarga. Dan saya mah tidak dibutuhkan karena perintahnya memandikan. Ya jangan mandikan langsung ya. Mengikut kemauan para mengikuti permintaan permohonan keluarga. Tapi rukun kan. Betul. Pelayanan apa aja yang bisa dilaksanakan di rumah sakit itu? Kayaknya banyak nih. Kan biasanya nih yang memang ketahui rumah sakit itu yang meninggal kamar jenazah yaitu numpang lewat lah kalau ya kadang-kadang nggak ada fasilitas untuk memandikan tapi nah industri lah apa aja nih kayaknya kemarin ada pelayanan apa di rumah duka tuh pelayanannya apa aja? Rumah duka pelayanan pemulasaraan terhadap jenazah muslim, pemulasaraan jenazah muslim dan non muslim ada persemayaman. Bisa jadi rumah duka kita bisa disewa untuk menyemayamkan. Terus apa lagi? Apalagi bantuan pemulasaraan, persemayaman. Formalin tadi. Formalin ada. Terus ini mohon maaf bukan masalah pribadi, saya pernah diminta untuk menyolatkan. Ada salah seorang perwira dari Kodam. Kebetulan pas hari itu ada Pak Pangdam Pak Agus yang sekarang Wakasan. Terus meminta dari unit kamar jenazah untuk langsung menyolatkan, memimpin menjadi imam sholat bersama beliau dan para unsur Kodam. Jadi kalau memang ada permintaan seperti itu dilayani. Sama pengantaran mungkin ya. Penjemputan nggak? Misalnya gini, ada yang meninggal di rumah sakit A, terus pengen dipulasara di kita atau pengen disemayamkan di kita. Banyak. Ada itu banyak. Kita layani juga penjemputan. Sibuk ternyata ya banyak pelayanannya. Bahkan pemakaman saya pernah ke Cikutra karena veteran pahlawan di Taman Makam Pahlawan dan garnisun meminta di rumah duka cenah nguremkeun. Waduh. Sekalian menguburkan. Luar biasa. Ada plus lagi dok. Setelah nahlilan betul. Pernah satu keluarganya meminta Pak di Antos tolong doain bapak saya karena anaknya non muslim. Ada warga sekitar. Jadi orang tuanya muslim, anaknya non muslim. Akhirnya minta tolong ke Ustadz untuk ngadoakeun di rumahnya dan tetangga-tetangganya banyak yang muslim. Banyak tamu muslim tapi tidak ada yang memimpin berdoa. Jadi berhubungan dengan keluarga si jenazah ini masih terjalin dengan baik. Masih banyak saudara, banyak keluarga. Ada pengalaman sama keluarga jenazah apa kek anu diingat? Banyak. Yang paling berkesan Bulia Australia. Anak Australia domisili orang Australia. Tinggal di Australia. Ketika omahnya meninggal di sini dilayani sama petugas kami petugas rumah duka. Kemudian mungkin merasa puas, tidak menunggu bulan-bulan, seminggu kurang lebih ngasih kabar ke saya bahwa saya sudah di Australia. Bagaimana kabar bapak-bapak? Saya doakan sehat-sehat semua. Berarti puas ternyata atas pelayanan bapak-bapak ini. Bukan saya yang menghubungi, tapi Bulia yang menghubungi saya. Ditanya gitu kan? Aduh, dianggap luar biasa. Terus besok saya nitip makanan 50 box bagikan ke sudah 2 kali mengirimkan makanan untuk dibagikan. Sengaja niat baiknya dan saya yang membagikan, yang mendistribusikan makanan. Nah itu kenapa seorang Pak Deden mau bertahan dan mengabdi di layanan rumah duka. Yaitu tadi banyak hal, banyak yang bisa diambil pahalanya, ibadahnya, hubungan sosialnya, lintas agama malah lintas agama, lintas suku, lintas negara. Luar biasa. Mudah-mudahan tetap
di rumah juga dengan pelayanan. Aduh masa panjang teh gitu. Aduh. Itu saja. Terakhir. Tutup. Lamun ngobrol mal beres mah. Iya benar. Tapi kudu ditutup. Iya. Atau kita kasih sesi 2. Iya, nanti ada episode atau part 2. Nah, nanti mungkin bukan cuma Bapak ini lagi, kita karena nanti kamar jaga berapa orang banyak kan ya? Banyak. 12 dengan kepala unit sama adminnya. Iya. Hari saya sebagai apa di sana? Sebagai dokter penanggung jawab medis. Oh iya. Ya. Lupa. Ternyata pengen eksis. Intel ya Pak Intel. Tadi dokter itu di rumah penanggung jawab dokternya adalah Babe Dodi. Itu bukan gitu Mang, saya lihat kerjanya bapak-bapak ini selama saya di sana luar biasa Mang. Jadi gini, terus terang deh, tabu orang dipindahkan ke rumah duka. Terus terang, bukan di rumah sakit ini aja Pak ya. Di setiap rumah sakit manapun kalau sudah dianggap ke rumah duka dianggap ya bukan ini. Bener. Dianggap bahwa itu sudah di luar rumah sakit kelihatannya gitu kan. Pada saat bapak ini dedikasinya luar biasa, loyalitasnya luar biasa, pelayanannya benar-benar dari hati tadi mah. Walaupun kerja pakai tangan. Walaupun objeknya adalah yang meninggal bernyawa. Iya. Tapi dilakukan dengan baik. Ketika dengan baik tadi buktinya keluarga sampai terus-terusan yang dipindahkan deui itu ke lapangan tuh bertahan di kamar jenazah. Nah, iya penting sekalian ibadah benar. Orang sudah pada nggak mau, makanya saya dipindahkan ke kamar jenazah. Alhamdulillah. Oke, terakhir bapak-bapak ini singkat pesan sebenarnya. Kesan dulu deh selama kerja di rumah duka atau selama kerja di Dustira, kesannya apa? Singkat aja. Ya. Dan tidak ada melatu. Apa pada nilai? Kesan apa? Kesan dulu. Kesan kerja di rumah sakit itu sih kumaha sih? Ya, saya kekeh dengan perasaan yang sama, merasa puas bekerja di tempat ini. Satu, sebagai karyawan saya mendapatkan honorarium itu mah biasa. Tapi sebagai sesama muslim yang melaksanakan pemulasaraan, saya mendapatkan hal-hal yang tidak bisa disebutkan dan tidak bisa diganti dengan nilai. Jadi kepuasan batinnya tinggi. Dan yang saya rasakan itu keluarga ikut merasakan. Bangga anak saya kerja di situ, kata bapak saya. Bangga suami saya kerja di situ, kata istri saya. Betul. Jadi tidak merasa malu. Suami kerja di mana? Di unit kamar jenazah dengan bangga. Dengan bangga, pasti udah nyampe ke sana ya. Pak Omo ya kesan, Pak Omo salah banget. Tadi lain kesan masukkan kuburan lain. Ini paling berkesan kalau istri. Lain kesana tadi juga memang benar obat. Ya silakan Bob. Nah, aku mah kesan selama kerja di Dustira. Kesan nah banyak ketawa. Dia memang kita menikmati. Karena ketawa. Kadang orang kerek datang ke kamar jenazahnya, ayo mobil. Coba dimakan, coba dimakan, ya kenapa tuh Pak? So, kumaha bling ya. Padam heula, ngumpulkeun heula kesana naon dam. Senang, nyaman kumaha. Intinya saya bangga kerja di Dustira. Bangga. Saya bangga. Saat ini saya jalankan. Terus saya tetap bersyukur alhamdulillah. Penting. Melakukan ini saya bisa menafkahi dengan istri saya. Kita bersyukur Bang Injin. Jadi kesana mah tadi bangga. Saya bangga. Biasa. Contoh mangker orang. Ya bener, rasa syukur mesti besar. Jadi orang teh kudu loba bersyukur. Izin bersyukur tadi bahkan ke Pak Omo. Izin statement satu. Ya, apalagi kata lagi. Jadi selama kami anggota unit kamar jenazah melaksanakan kegiatan tugas, ya saya sebagai pegawai di sini mendedikasikan seluruh kinerja kami untuk rumah sakit Dustira. Kalau banyak kebaikannya ya untuk Dustira. Kalau ada kekurangannya, kami atas nama ya anggota memohon
meminta maaf kepada pimpinan kalau kinerja kami selama ini kurang berkenan dan gini. Jadi maaf, dan kalau ada kebaikan-kebaikan itu semuanya untuk rumah sakit itu. Saya mau tahan, tolak ke bro, dijadi kesana naon, ngesbengkil masih pingsan. Oke, kayaknya sudah cukup bang. Geus 5 jam lebih. Ayo ngeunah seuri tapi ada sieun itu. Nah, viewer semua tetap ikutin. Saya yakin yang nonton di sana itu dasarnya atas kecintaan terhadap rumah sakit Dustira, kecintaan terhadap pelayanan mudah-mudahan lebih ditingkatkan lagi ya. Dan tetap nonton channel kita ya. Kalau mau dukung hanya dengan nonton, like, subscribe, and share. Itu subscribe, like, share. Oke, ya itu saja. Terakhir ya teh atau sekap, sekap lah capek. Oke, terima kasih. Jo kasurupan deui wae. Ieu buntu tadi. Aing reuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan.